Oke, selamat datang di live IG Live hari ini. Saat ini kita akan bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Jadi narasumber kita ini adalah narasumber yang hebat dan kita akan membahas bagaimana trip and trick untuk kuliah dan studi lanjut studi di luar negeri, khususnya di UK, United Kingdom, dan beliau akan memberikan tips and trick buat kita semua bagaimana kita untuk kuliah di sana ya. Saya di sini saya lihat sudah hadir narasumber kita coba untuk dalam live DJ kali ini. Oke, sambil menunggu pembicara, saya siapa dulu ini udah banyak yang gabung. Halo, ya pembicaranya udah Halo, hadir. halo Oh, semua. Hai halo, Novel, halo bro. luar biasa. Ini rambutnya mantap sekali stylenya kali ini ya. Baru cukur. Luar biasa. Iya, jadi sekali lagi teman-teman yang lagi nonton IG Live kali ini, kita sekarang bersama dengan narasumber kita, Bapak Bustang Buhari yang saat ini sekarang lagi studi S3 di Loughborough University di United Kingdom Inggris. Wow, luar biasa. Jadi Ya benar sekali. nanti, Bro. nanti live ini ketika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung saja menulis di kolom komentar, nanti akan langsung ditanggapi oleh narasumber kita di sore hari ini yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa tanya tentang apa saja terkait tips dan trik kita, bagaimana kita melanjutkan studi dengan beasiswa ke luar negeri khususnya di Inggris. Dan sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita di sore hari ini. Jadi namanya adalah Bustam, gitu. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar, dosen pendidikan matematika, dan beliau menyelesaikan S1 di pendidikan matematika Universitas Negeri Makassar, benar ya? Iya benar. Lalu di tahun 2011, beliau melanjutkan studi S2 dengan beasiswa pula dalam program International Master Program on Mathematics Education di Utrecht University di Belanda dan bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya Palembang. Dan juga sejak kapan nih Pak Bustam S3-nya? Dari 2017 Oktober. Ya. Jadi sejak 2017 brother saya ini lanjut S3 dalam bidang pendidikan matematika di Mathematics Education Center, Loughborough University, Inggris. Wow, luar biasa. Jadi Pak Bustam ini mulai S1, S2, bahkan S3 itu penerima beasiswa Bapak Ibu. Teman-teman semua yang ada di sini, ini saya lihat sudah mulai menanjak, sudah ada 20 peserta. Jadi nanti ke depan nanti ada yang mau bertanya langsung. Dan saya mau ingatkan, ini yang terakhir, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Bustang, bahwa nanti di akhir acara kita ada door prize. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti acara ini sampai selesai, nanti Pak Bustang akan memberikan pertanyaan yang terkait apa yang kita diskusikan sore hari ini. Pertanyaannya sangat mudah dan kalau teman-teman semuanya mengikuti, saya percaya bisa menjawabnya dengan mudah. Dan nanti di akhir acara kami akan yang paling pertama menjawab dan paling tepat 2 orang pertama kita akan berikan pulsa sebesar 25.000. Jadi ada 50.000 ini lumayan untuk beli apa? Koin atau beli kuota dan ke depannya. Oke, sekali lagi perkenalkan saya Navel dan brother saya ini Bustang. Kita akan membahas beberapa hal di sana. Pertama saya ingin tanya, Bustang, gimana kabarnya di sana? Baik bro. Gimana kabarnya di sana? Oh, Manado ini khususnya saya di Tondano lagi hujan ini. Berarti sini saya di Inggris masih pagi di sini nih, masih pagi. Wah, di sini udah sore. Berarti di Inggris ini jam 9 ya? Jam 9, iya. Sekarang summer, jadi beda 7 jam. Lebih cepat 7 jam di Manado. Ya. Ya, jadi Manado jam 4 sore, di Inggris jam 7. Jam 9. Iya, jam 9 pagi. Wow, 9 pagi. biasa. Jadi ini
Pak Bustang baru mau mulai aktivitas, kita ini di sini udah baru Iya, bangun tidur siang, baru bangun tidur siang ini. iya benar. Oh, oh iya, iya. Terkait untuk kita untuk melanjutkan studi di Inggris atau di Hmm, Eropa khususnya, kira-kira hmm. apa saja sih yang harus kita persiapkan gitu supaya kita bisa mendapatkan beasiswa di sana dan lanjut studi di sana? Iya. Yang pertama sebenarnya ini apa mental gitu ya. Karena banyak saya biasa cerita sama ke adik-adik, ke mahasiswa bahwa ada banyak sebenarnya beasiswa ke luar negeri. Di Indonesia juga banyak ya, tapi di ke luar negeri itu lebih banyak karena banyak negara yang menawarkan banyak program beasiswa ke mahasiswa Indonesia untuk lanjut S1, S2 maupun S3 ke luar negeri. Cuma Wow, kendalanya pada umumnya adalah di bahasa. Jadi bahasa yang Inggris. pertama bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Iya, Inggris itu betul, betul. saya sering bilang itu bahasa Inggris itu seperti pintu kemana sajanya Doraemon. Kalau kita Ya, kan sering lihat tuh betul. yang bentuk pintu kemana saja Doraemon itu bisa Doraemon tinggal sebut gitu ya dia mau kemana, Shinobita itu tinggal sebut mau kemana dia akan ke sana gitu dengan pintu itu. Nah bahasa Inggris itu Wow. ibaratnya pintu kemana sajanya Doraemon yang bisa kita pakai untuk kemana Hmm. saja ke banyak negara dengan beasiswa, baik itu untuk sekolah maupun misalnya training bahasa. Ada banyak sekali program beasiswa Hmm. ditujukan untuk banyak orang, termasuk ke teman-teman guru, ke mahasiswa untuk ke luar negeri dalam bentuk training maupun studi, gitu. Iya, betul. Saya waktu lalu dan istri pernah sempat Hmm. apply beasiswa Chevening waktu itu. Iya, Tapi iya, iya. mikir-mikir juga, aduh kembali S2 lagi berarti kan. Tapi ada enaknya di situ 1 tahun ternyata ya. Iya, Ada program enak. master yang setahun ya. Kalau di Iya, Indonesia kan rata-rata 2 tahun gitu iya benar untuk sekali. program S2-nya gitu. Iya, benar. Jadi Kalau ya, jadi di ya Inggris silakan ini lanjut. rata-rata jadi di Inggris ini rata-rata program magisternya S2-nya itu setahun. 1 tahun ya. Ya, 1 tahun khususnya yang bidang social science kayak seperti pendidikan, ekonomi, humaniora, bahasa itu rata-rata 1 tahun. Hanya Wow. bidang-bidang tertentu aja yang lebih dari itu. Misalnya teknik atau medis itu biasanya 1,5 tahun atau 2 tahun. Mungkin ada yang lebih, Oh, gitu ya. Tapi pada umumnya oh. setahun. Ya, di situ Setahun ya. kelebihannya. Ya, setahun. Enak ya. Kita dulu Enak. kuliah 2 tahun. Iya benar. Tapi teman-teman yang ikut acara ini perlu tahu juga Pak Bustan ini dulu S2-nya di Utrecht University di Belanda. Jadi punya Ya, pengalaman program. luar biasa juga. Saya mau tanya, kan ini Ya, banyak mahasiswa saya yang ikut juga, khususnya ya, pendidikan matematika. Kalau ya. di Inggris itu universitas apa ya yang paling bagus untuk pendidikan matematika? Sebetulnya tergantung ininya, riset interestnya kemana. Untuk Oh karena gitu ya. sebenarnya kalau kita melihat universitas yang mana yang paling bagus itu kan biasanya pakai ranking ya. Misalnya Nah, pakai Time Higher Education ranking atau QS ranking gitu. Tapi itu kan ranking berdasarkan performa universitas secara umum. Misalnya berapa banyak biaya riset yang dia dapatkan per tahun, jumlah mahasiswa internasionalnya berapa, rasio dosen dan mahasiswanya bagaimana gitu. Cuma pada hmm, umumnya setiap universitas itu punya program studi yang unggulan gitu, yang dia ya, memang ya, bagus di situ gitu. Nah kebetulan betul. untuk pendidikan matematika itu ada beberapa kampus yang bisa kita yang bagus, misalnya bisa ke Cambridge, dia punya Cambridge. fakultas pendidikan, di situ dia punya research group untuk pendidikan matematik. Kemudian bisa Oh, ke Nottingham punya centernya, research center untuk pendidikan matematik. Bisa ke hmm, Oxford juga punya departemen pendidikan. Cuma pada umumnya pendidikan matematika itu berada di bawah fakultas pendidikan. Apakah dia sebagai gitu ya. satu departemen atau sebagai satu riset group. Kalau di Oh, kampus saya sendiri itu sebagai jurusan. Jadi uniknya Loughborough ini pendidikan matematikanya itu tidak di bawah fakultas sains. Jadi oh, karena Loughborough ini tidak punya fakultas pendidikan, dia hanya punya fakultas sains, sehingga pendidikan yang ada itu hanya pendidikan matematik.
Jadi jurusannya itu pendidikan Oh, matematik. Gitu. jadi lebih khusus gitu ya di sana Iya ya lebih pendidikan khusus matematik. ya. Iya jadi Oh, sebenarnya ya kalau di sini lebih dosen pendidikan matematika itu lebih banyak karena dia satu jurusan. Jadi ada sekitar hampir 20 mungkin atau kurang lebih 20 lah dosen pendidikan matematik dari berbagai bidang. Gitu. Ada yang hmm. psikologi, ada pendidikan matematik murni, ada yang filsafat pendidikan matematik, ada Nah, dari kalau matematik. kalau di kampus Bustan itu fokusnya kemana ya? Kalau misalkan kayak di Utrecht dulu kan di FISME itu di Prudential Ya, Institute topiknya lebih ke RME gitu, ke Realistic betul. Mathematics Application. Ya, Tapi kalau ya. di Lobra itu gimana Kalau di arahnya? kalau di Lohbra ini riset utamanya ada di mathematical kognisi atau mathematical cognition. Jadi lebih ke risetnya itu lebih ke pemahaman apa pertemuan antara psikologi dengan pendidikan matematik. Misalnya Oh, bagus. bagaimana anak-anak misalnya memahami angka. Misalnya bilangan apa itu bilangan kardinal misalnya atau bagaimana misalnya siswa SMP misalnya mengenal pecahan gitu. Jadi kalau Oh, di gitu RME ya. dulu itu ya, kalau di RME dulu itu fokusnya ke bagaimana mengembangkan misalnya pembelajaran, kalau Betul. di sini itu lebih ke bagaimana siswa atau misalnya kalau itu siswa misalnya bagaimana siswa itu bagaimana memahami pecahan misalnya, bagaimana pecahan itu dia apa miskonsepsinya, bagaimana dia Hmm. mengkonsepsikan pecahan itu dan seterusnya. Tapi menarik juga kan, berarti berarti kita sebenarnya harusnya lebih tahu psikologi anaknya dulu sebenarnya, baru kita mampu menerapkan setiap pendekatan dan metode seperti yang kita pelajari di RME dulu ya, berarti. Iya, iya, iya betul. Jadi beberapa periset di sini atau dosen di sini tuh backgroundnya itu psikologi. Jadi Oh, dia gitu. S1 atau S2-nya itu psikolog, kemudian di S3-nya itu riset interestnya ke pendidikan matematik atau ke Hmm. matematika. Gitu. Oh iya, Tang, saya mau tanya, Ya, kalau ke Inggris itu apa saja ya beasiswanya? Mungkin yang kita kenal paling banyak itu LPDP gitu. iya Mungkin ada benar. jalur-jalur lain beasiswa apa ya yang ke sana? Ya, ya kebetulan saya ke sini itu S3 itu LPDP. Ya, jadi salah satu beasiswa Hmm, yang bisa kita gunakan untuk ke Inggris ini khususnya untuk S2 maupun S3 adalah LPDP. Untuk LPDP. dari pendanaan dari Indonesia. Selain itu yang Novel tadi sebutkan Chevening itu bisa untuk Oh, S2. Chevening ya. Chevening Tapi ya. Chevening S2 ya. Ya S2, Hanya S2 ya. hanya Nggak ada S2. S3-nya. Nggak ada, Oh, gitu. hanya S2. Kemudian untuk S2 yang lain itu bisa selain Chevening, sekarang ada program rasanya baru ya, namanya Grid Scholarship. Itu juga Great full, scholarship. ya itu juga full dari pemerintah UK. Dan Oh, beruntungnya Indonesia itu salah satu negara yang diberikan beasiswa itu, yang bisa apply ke beasiswa itu, karena wow. hanya beberapa negara saja. Wah, ini Grid ini ini Scholarship. jadi kesempatan buat Iya, teman-teman kita yang lagi nonton ini sebenarnya iya, ya. iya. Bisa Jadi kan. selain Nah, selain putus ya, jadi selain untuk chevening, kalau S2 selain chevening itu sekarang ada baru yaitu Grid Scholarship. Itu bisa pakai Great itu. scholarship. Iya. Wow. Oke. Kalau Untuk besarannya yang paling besar yang mana? Biasa kan kayak scholarship hunter itu iya, lalu iya. selalu Iya. mencari itu. Sebenarnya saya nggak tahu ya, kan saya nggak pernah terima chevening. Tapi rata-rata sih kalau dibandingkan kurang lebih sama dengan LPDP. Paling beda-beda sedikit saja. Hmm. Karena LPDP itu pada ininya pendanaannya itu menyamakan di mana di mana tempat mahasiswa tersebut studi. Jadi misalnya nih saya Oh studi gitu. di Inggris itu menyesuaikan dengan biaya kuliah di Inggris. Itu akan beda lagi Oh. kalau misalnya ada mahasiswa yang menerima beasiswa LPDP dan lanjut di negara lain misalnya Belanda. Dia akan menyesuaikan dengan biaya Hmm. hidup di Belanda. Di Belanda Gitu. ya, begitu ya Iya, LPDP. iya begitu, ya Eh, begitu LPDP. Nah, khususnya untuk LPDP gitu. Bustan kan ke sana sekarang saya lihat di Instagramnya dengan keluarga, gitu kan? Dengan keluarga dan anak. Ya, Itu ya. dapat pembiayaan juga ya? Ya, dari LPDP ini kalau misalnya untuk S3 itu dapat pendanaan untuk keluarga, untuk membawa keluarga maksimal dua Hmm, orang. Ya, jadi dua masing-masing orang. itu anggota Berarti dua nanti orang. Jadi nambah, masing-masing berarti nambah anaknya di sana nanti. sebenarnya
Sebenarnya maksimalnya 2 orang. Jadi 2 orang itu bisa 2 anak atau 1 anak 1 istri gitu. Satu istri ya, betul. Pasangan gitu. Ya, jadi Nah, intinya menambahkan 2 orang selain si penerima beasiswanya gitu. oke, Masing-masing itu dapat oke. 25% dari yang kita terima. Mm-mm. Iya. Iya, ini lebih menarik ya, lebih lebih enak daripada beasiswa Impome dulu ya, berarti. Iya benar Tapi karena ya, tapi itu khusus untuk S3. Kalau S2 nggak bisa. ya, tapi Itu harus saya ingin tanya Kang, dulu kan kita Iya. apa beasiswa Impome itu bayarannya di muka lah. Kalau Hmm. LPDP seperti apa? Sama. Jadi misalnya nih dia bayarnya per 3 bulan gitu, triwulan. Jadi Oh, per triwulan. ya, jadi misalnya untuk 3 bulan ke depan dibayarkan pada bulan ini. Jadi untuk pendanaan tiga Oh bulan ke gitu. depan, gitu. Iya. Eh, terkait terkait apa namanya persiapan bahasa Inggrisnya khususnya di Hmm. Inggris itu menerima Hmm. TOEFL atau IELTS atau tes bahasa Inggris yang lain gimana? Sebenarnya dua-duanya bisa. Bisa pakai TOEFL. TOEFL itu kalau nggak salah itu pakai IBT, Internet Based Test. Kemudian IELTS. Meskipun pada umumnya semua universitas kalau kita pakai IELTS ya dia akan terima karena IELTS itu kan kerjasama Inggris dengan Australia, Ya IDP betul. dengan British Council. Ya. Hmm. Jadi kalau sebenarnya kalau memang bercita-cita ke Inggris atau ke Australia, New Zealand, sebaiknya sih lebih bagus kalau startnya ke IELTS saja gitu karena Ke IELTS ya. itu ya Betul. IELTS akan lebih mudah rasanya Eh, meskipun untuk ini kedua-duanya juga diterima. ini ada yang bertanya Tang, Hmm, hmm, bagaimana dengan skor IELTS-nya? Berapa di sana? Kayak kita kan dulu waktu S2 kan ada hmm, standarnya 6 bisa ke Utrecht itu. 6. hmm. enam Ya, setengah, 6,5. Tapi ya, kan ada ya, kebijakan sampai 6 bisa ya, berangkat. Nah, ya, kalau untuk ke ya, Inggris betul. lagi, kalau ke Ya. Inggris itu skor IELTS-nya berapa minimal yang harus dipenuhi? Nah, sebetulnya tergantung prodinya. Jadi jurusan apa? Misalnya kalau untuk kita pendidikan otomatik khususnya itu 6,5 cukup untuk Enam setengah ya? S2 maupun S3 ya. Tapi tergantung kembali lagi ke universitasnya karena misalnya universitas yang bagus-bagus yang terkenal itu semacam Oxford atau Cambridge, dia akan mempersyaratkan IELTS lebih tinggi. Misalnya kalau nggak salah kemarin itu Cambridge itu terimanya minimal 7,5 untuk overall skornya Wow. dan tidak boleh ada band di bawah 7 gitu. Ya, jadi Terutama dia punya ratingnya. ya, jadi rating itu tidak boleh di bawah 7. Semua band tidak boleh di bawah, setiap section itu tidak boleh di bawah 7 dan overallnya Wow. harus minimal 7,5 gitu. Oh, keren. Hebat Ya, sekali. Bapak jadi Ibu, macam-macam. eh, Bustan kan waktu S2 lalu berangkat 7 ya IELTS-nya kan? 7. Ya, waktu Terus ya, ke utara 7. terus ikut pelatihan di ITB jadi 8,5 ya waktu itu IELTS-nya. 8, 8. Jadinya 8, 8. wow, berat. Iya. Keren. kita Ya. kita 6,5 aja udah ngos-ngosan tuh. Beruntung aja sih sebenarnya itu. Nanti kita akan bahas gimana untuk dapatkan skor yang tinggi itu luar biasa. Iya. Nah, saya ingin Iya. tanya, kan ini banyak ya sama seperti Bustam sampaikan tadi ya Hmm. bahwa banyak yang terkendala di bahasa Inggrisnya, Kang. Nah, Hmm. terutama untuk mendapatkan letter of acceptance-nya itu gimana kalau Hmm. ke Inggris? Um, Tergantung ininya. Jadi kita lihat dulu, kita ini mau lanjut S2 atau S3. Kalau dia prosesnya untuk S2, itu kan biasanya akan mendaftar langsung ke bagian International Office dari Nah, universitasnya. international Nah, office, ya, oke. jadi mendaftar langsung ke admissionnya, universitas yang mau dituju. Kemudian kalau misalnya belum punya sertifikat TOEFL atau IELTS, itu akan menjadi Mhm. conditional letter of acceptance yang dia terima gitu. Kalau yang lainnya itu Hmm, memenuhi. Nah, oke. ketika dalam persiapan itu kita bisa mempersiapkan bahasa itu gitu. Misalnya dengan ikut kursus atau dengan belajar sendiri gitu ya. Dengan Hmm. menggunakan buku-buku IELTS misalnya yang terbitan Ya, Cambridge pokoknya misalnya. Cambridge 1 sampai 13 Iya. habiskan. Iya, benar. Harus Ya. habiskan itu. Oh Iya, iya, benar. Tang. Jadi Iya. tipsnya apa gitu? Hunting beasiswanya dulu atau hunting LOE-nya dulu? Gitu. Sebenarnya yang paling pertama adalah bahasanya dulu sebetulnya.
Bahasa Jadi dulu ya. Ya, ya bahasa dulu betul. karena yang lainnya itu akan mudah di belakang. Memilih universitasnya akan Hmm. mudah, memilih beasiswanya juga akan mudah karena persyaratan dari keduanya itu beasiswa dan universitas itu kan bahasa yang dia persyaratannya itu pasti bahasa. Ada Mhm, pasti persyaratan mhm. bahasa di situ. Jadi yang paling utama sebenarnya untuk dipersiapkan adalah bahasa Inggris. Misalnya nih, Bahasa saya Inggris. misalnya nih mahasiswa S1 nih saat ini sudah di tahun keempat misalnya sudah menyusun skripsi dan sebentar beberapa bulan lagi akan selesai. Nah dalam proses itu kita sudah bisa memulai untuk ini kursus bahasa, persiapan bahasa gitu. Karena kan pada Hmm. saat mahasiswa biasanya kalau kita sudah skripsi kan sudah tidak ada lagi mata kuliah, tinggal menyusun kemudian ujian dan seterusnya sampai selesai. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan waktu itu yang longgar itu untuk kursus bahasa. Karena untuk Oh, mendapatkan enam betul. setengah itu, sebenarnya tidak sulit gitu. Karena misalnya nih untuk IELTS, ya beneran. Ya, Karena betul, betul, di betul, betul, IELTS kan betul. ada empat nih section, listening, reading, Listening, speaking, dan writing. Nah yang dua writing, ya. ini ya di dua ini listening dan reading itu kan objektif. Artinya kita bisa mendapatkan nilai maksimal di situ karena penilaiannya jawabannya tuh fix, sudah ada jawabannya gitu. Mhm. Betul, listening itu paling Ya, mudah tuh. ya, jadi listening dan reading ini sebenarnya dua section yang paling mudah untuk tes IELTS karena Betul. dua itu jawabannya sudah ada, tinggal kita mencarinya apa jawabannya gitu. Jadi kita bisa Betul. melatih diri untuk sering mendengarkan audio berbahasa Inggris, kemudian sering membaca teks yang berbahasa Inggris. Gitu. Mhm. Jadi kita bisa memaksimalkan tuh nilainya. Misalnya nih kita target 6,5, kita bisa memaksimalkan sampai 8 untuk masing-masing dua section itu. Nah di dua Betul. section yang terakhir itu subjektif. Jadi berdasarkan penilaian dari orang. Misalnya speaking dan writing itu kan dari orang yang mendengarkan kita kalau speaking, kalau writing dari orang yang membaca writing kita gitu. Meskipun ada pedomannya, masing-masing kan Mhm. ada rubriknya itu, ada rubrik Betul. penilaiannya. Tapi dia subjektif. Nah, dan itu butuh banyak hal untuk bisa menaikkan skor di dua section itu, speaking dan writing. Jadi butuh pemahaman tenses yang bagus, butuh Iya. pemahaman vocab yang lumayan, yang bisa vocab yang selektif dan Yang akademik misalnya gitu, untuk dapat skor ya, yang bagus. ya, 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 betul, betul. iya, Ini Tang, ada yang bertanya kayak tadi iya, pembahasan kita. Ini dari iya, Ner Ernest Sakul nih. Ner Ernest iya. katakan gimana sih cara dapat letter of acceptance-nya dari profesor yang LOA unconditional itu? Ya, nah yang ini berarti kasusnya untuk ini ya S3 ya. Nah untuk Iya, S3 itu S3. ya S3 itu biasanya kita menghubungi langsung ke profesornya yang kita incar gitu ya, yang ingin kita jadikan sebagai pembimbing kita. Nah yang Betul. perlu dipersiapkan adalah riset proposal. Jadi yang kita buat adalah kita membuat proposal riset, katakanlah misalnya 7 halaman atau 5 sampai 7 halaman gitu, proposal singkat yang Mhm. menjelaskan riset S3 kita itu akan seperti apa yang mau kita teliti. Misalnya kalau pendidikan otomatik mau meneliti tentang apa, kemudian metodologinya kira-kira apa, topik kita itu paling enggak kalau tidak bisa sama, paling enggak mendekati dari riset interest dari si profesor tersebut gitu. Jadi sebelum Mhm. menghubungi beliau, si beliaunya baca dulu ininya, jurnalnya gitu ya, artikel Hmm. yang dia buat, Betul, riset-riset yang betul. dia lakukan gitu. Kita pelajarin dulu Betul, betul. apa yang dia sering lakukan, riset apa yang dia menjadi interestnya dia. Kemudian apakah itu juga menjadi interest kita atau tidak? Nah, itu yang di Betul. match biasanya. Nah, ini juga ada yang bertanya dari Daryl ini Hmm. tenaga dosen luar biasa di Unima ini. Hmm. Bagaimana sih metode suasana perkuliahan di luar negeri dan di Indonesia? Apa sih bedanya? Dan ingin saya tanyakan, kenapa Hmm. Busan memilih untuk luar negeri juga? Kenapa nggak di Hmm. Indonesia aja gitu? Ya, ya pertanyaannya menarik. Jadi bedanya sebetulnya yang pertama adalah sebenarnya apa ya? Bedanya itu di budaya risetnya sebetulnya kalau kita misalnya S3. Dari Jadi riset, betul. di sini
budaya riset dan budaya akademiknya sebetulnya. Jadi di Inggris ini khususnya mahasiswa S3 itu benar-benar dilibatkan dalam hampir semua kegiatan riset jurusan gitu ya. Misalnya, dan kita dianggap seperti setara gitu dengan profesor itu. Jadi kalau dia ngomong sama kita itu dan kita punya pendapat yang beda misalnya dengan dia itu, dia tidak misalnya nih kita mengkritisi riset dia itu senang sekali, dia akan sangat senang kalau kita bisa mengkritisi gitu ya riset yang dia lakukan, karena artinya kita bisa menemukan sesuatu yang dia nggak dapat gitu, dia nggak sampai kepikiran bahwa itu tuh ada something beda gitu di situ. Nah, jadi benar-benar dianggap seperti orang yang punya kapasitas dan kapabilitas riset yang sama gitu. Jadi budaya risetnya itu kita ditumbuhkan gitu. Semua kegiatan misalnya gitu seminar ya? Jurusan, seminar pertemuan bulanan misalnya, hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan riset itu mahasiswa S3 pasti dilibatkan. Kemudian fasilitas misalnya khusus untuk yang misalnya yang matematik misalnya ya, yang matematik murni butuh misalnya software atau komputer yang rumit misalnya, itu universitas bisa menyediakan gitu. Jurnal, buku dan segala macam. Betul. Kemudian pertanyaan keduanya tadi, kenapa saya tertarik ke luar negeri ya? Saya sebetulnya secara pribadi kalau ke Inggris itu sebenarnya lebih ke pengalamannya sebetulnya. Ketimbang ke Kenapa nggak ke Utrecht lagi gitu kan? S2-nya kan di Utrecht dulu. Ya, itu tadi pengalamannya sebetulnya. Jadi kan saya sudah pernah ke Belanda ya waktu S2 itu, saya sudah kenal Belanda seperti apa, kemudian tahu beberapa researchernya. Nah, saya mau selain di S3 ini, selain untuk mengembangkan kemampuan riset, itu saya pengen memperluas jaringan gitu, networking. Jadi makanya saya memilih ke negara yang berbeda. Karena ternyata memang perspektifnya berbeda. Jadi pandangan risetnya, kemudian cara mereka research interestnya juga akan beda. Beda ya. Iya, jadi selain memperluas jaringan juga memperluas pengetahuan sebetulnya. Nah, untuk lama studinya, Kang, kita udah bahas sedikit tadi, tapi untuk lama studinya S2 dan S3 di Inggris itu berapa lama ya? Kalau S2 kita kan ya, kayak S2 kan Inggris boleh 1 tahun kan? Ya, waktu di Utrecht kan 2 tahun. Iya benar. Gimana? Jadi kalau S3-nya? S3-nya di sini tuh minimal 3 tahun. Jadi kalau misalnya ya minimal. Jadi dan ada yang bisa selesai 3 tahun. Ada bahkan dosen saya itu di sini tapi dia orang Inggris ya. Dia selesai S3 katanya itu tidak sampai 3 tahun, hanya 2,5 tahun. Iya. Jadi tapi pada umumnya standarnya itu adalah 3 tahun. Kemudian ada beberapa orang yang bisa selesai 3 tahun, ada yang lebih, ada yang 4, ada yang 5. Masing-masing kalau S3 itu tergantung dari nature dari risetnya sendiri, karena riset S3 itu kan berbasis riset, jadi masing-masing orang itu sebetulnya tidak bisa dibandingkan apple to apple gitu, karena ada yang tergantung dari risetnya dia. Misalnya ada orang yang risetnya etnografi yang harus kembali ke daerahnya di pedalaman dan harus menjangkau partisipan yang susah gitu, sehingga butuh waktu lebih lama misalnya. Atau ada orang terkendala di analisa datanya gitu, karena harus berhubungan dengan misalnya analisis komputer yang ribet atau statistik yang susah gitu. Jadi masing-masing ada ininya. Tapi standarnya adalah 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti udah mau selesai nih. Bustang ya, udah 3. doanya Amin. Itu bentar lagi PhD lah pokoknya. Nah, saya mau ngomong satu lagi. Di Inggris ini banyak orang tidak tahu bahwa ada beasiswa S1-nya. Gitu. Gitu ya? Iya, jadi ada namanya Jardine Foundation Scholarship. Itu beasiswa S1 khusus ke Oxford dan Cambridge. Itu juga hanya di beberapa college tertentu aja, tapi itu full beasiswa. Jadi full beasiswa. Jadi mulai dari uang asramanya, biaya hidup, kemudian biaya universitas, biaya college, biaya buku, biaya pelatihan, semua di cover oleh beasiswa itu full, dan tidak ada ikatan gitu. Kalau PDP ini kan kalau
ininya ikatannya adalah harus mengabdi di dalam negeri 2N+1 Iya, iya. gitu. Nah, kalau itu jadi Indonesia tidak ada sama sekali. Jadi setelah itu Anda mau berkarir di Inggris, silakan gitu. Tidak ada Oh, ikatan. gitu. Ya. Hmm. Banyak Bagus, yang belum bagus. tahu. Ya. Untuk biaya hidupnya di Inggris malah lebih mahal dengan di Belanda dulu. Untuk Eh, saya nggak ini ya, karena karena mata uangnya beda. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kalau kita rupiahkan, kurang lebihnya sama. Kecuali kalau kita tinggal di daerah yang misalnya London, nah itu akan jauh tuh hmm, bedanya. Atau oh, Cambridge atau Oxford. Jadi LPDP itu sendiri itu daerah Sultan. ya daerah Sultan. Daerah Jadi Sultan. nah itu juga sih sebetulnya kenapa kemarin saya tidak memilih ke Cambridge, karena biaya hidupnya itu. Jadi di Cambridge itu dan Oxford itu kan dia sistem universitasnya adalah collegiate. Jadi universitas ini di bawahnya lagi ada college gitu. Nah, jadi kita akan Hmm. berada di salah satu college itu ketika kuliah di universitas tersebut, Oxford atau Cambridge. Nah, jadi selain kita membayar tuition fee atau SPP, itu akan ada juga Mhm. college fee, ada biaya untuk yang Oh, dibayarkan ke gitu. college-nya gitu. Jadi Hmm. biayanya mahal dan biaya hidupnya sendiri juga lebih mahal. Ibaratnya kalau kita bisa sewa rumah di sini di daerah lain selain ke Oxford Cambridge, itu kita bisa dapat rumah di sana itu dapatnya flat. Jadi kayak semacam kamar gitu. Iya, Iya. iya. Kayak Iya. apartemen kecil gitu ya. Iya, makanya Hmm. LPDP sendiri membedakan biaya hidupnya. Jadi kalau kita lanjut di London, Oxford atau Cambridge itu biaya hidupnya sedikit lebih banyak ketimbang di luar dari 3 daerah itu. Gitu. Hmm. Nah, Hmm. ini kan yang paling familiar di kita di Indonesia tuh beasiswa Hmm. LPDP yang Iya benar. dan Lagi dan booming. sekarang semua lagi booming LPDP gitu. Iya. Mungkin Bustang bisa sharing siapa saja yang bisa dapat beasiswa LPDP, terus apa saja komponen biayanya yang didapatkan, Iya, terus iya. jenis beasiswa LPDP apa saja gitu yang Iya, bisa iya. kita pakai untuk studi di Inggris. Iya, ya. Untuk info ini secara ini aja ya, karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Iya, iya, iya. Jadi secara umum itu LPDP ini punya 3 kategori saat ini untuk beasiswa. Jadi dia punya beasiswa umum untuk umum. Jadi misalnya seperti saya beasiswa umum yang saya pakai Umum reguler ya. gitu ya. Ya, artinya semua orang bisa apply di beasiswa itu. Bisa. Ya, kemudian ada beasiswa afirmasi untuk mahasiswa yang berada di daerah afirmasi, misalnya, atau dia alumni bidik misi, atau dia Hmm. misalnya alumni santri, itu ada beasiswa afirmasinya, atau dia punya prestasi seni olahraga tingkat internasional, itu dia bisa lewat afirmasi. Oh gitu, bagus. Atau dia dari Indonesia Timur, itu juga ada sendiri Ah, beasiswanya. Ya, mantap itu itu. untuk kita. Terus penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang penyandang disabilitas ini ada sendiri beasiswanya. Jadi dia di kategori afirmasi. Kemudian Hmm. kategori ketiga itu targeted group. Misalnya untuk dosen. Itu namanya Ah, beasiswa Budi untuk Budi dosen. LN ya, Ya Budi Budi LN. LN. Itu khusus dosen. Jadi dia harus Tuh, punya saya udah tunggu-tunggu dari awal tahun sampai sekarang belum keluar. ya, jadi selalu harus dicek memang, apalagi sekarang kan lagi pandemik, jadi semua jadi ini mandek gitu ya, jadi kayaknya tidak ini di stop dulu ininya seleksinya. Tapi nanti kalau sudah kembali normal kembali tuh akan dibuka kembali tuh beasiswa Budinya. Hmm. Terus ada beasiswa untuk PNS, TNI, Polri. Ada beasiswa untuk Olimpiade Internasional. Jadi adik-adik yang juara Olimpiade itu ada Hmm. sendiri ininya. Alumni-alumni IMO ya. Ya, IMO itu ya benar. Gitu. Kemudian seleksinya itu kurang lebih umumnya sama ya. Jadi akan seleksi berkas, kemudian yang lulus berkas tadi akan dipanggil untuk interview, wawancara. Di wawancaranya itu akan ada beberapa jenis tes. Di antaranya kalau nggak salah ingat dulu waktu itu ada tes tertulis. Jadi kita dikasih topik, kemudian disuruh menulis semacam esai beberapa paragraf gitu. Kalau kita studinya ke luar negeri akan disuruh menulis dalam bahasa Inggris. Kalau studinya dalam negeri akan disuruh tulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada focus group discussion-nya, kita dikasih topik, kemudian kita membahas gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Kalau dia luar negeri, tujuan luar negeri akan bahasa Inggris, tujuannya dalam negeri akan bahasa Indonesia. Ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi di LPDP itu kalau sudah lulus berkas, pada umumnya banyak tuh yang lulus berkas. Yang paling penting dipersiapkan adalah di interviewnya, karena
di interview itu Wawancaranya ya. ya wawancaranya itu yang menentukan sebetulnya. Karena itu Wow. di situ pihak LPDP-nya akan menilai apakah kandidat ini benar siap untuk studi atau tidak gitu. Misalnya nih yang banyak membuat orang tidak lulus khususnya yang S2 itu untuk LPDP ya. Itu misalnya dia akan kuliah misalnya S2 pendidikan matematika di Cambridge misalnya. Nah, ketika ditanya, nanti kuliahnya nanti di sana akan kuliah apa? Nah, dia nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Ya jelas kuliahnya pendidikan matematik. Itu berarti kandidat itu sudah kekurangan satu hal. Artinya dia tidak tahu mata kuliah apa saja yang akan dia terima Ya. gitu, akan dia pelajari. Padahal Kelihatannya nggak siap berarti. ya itu sudah menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut tidak siap, hanya lihat dari ininya tapi tidak mempersiapkan dengan matang gitu. Betul betul. Kayak di Chevening yang lalu saya ikut tuh kan disuruh buat essay gitu kan. Ya, Berapa kata-kata itu luar ya, biasa. Tapi ya. mikirnya ada nyari PhD aja daripada mau S2 lagi. Iya. Nah, kalau Nah, PhD itu di Inggris, bro, selain LPDP, jadi di Inggris ini universitas itu punya funding untuk PhD, tapi tidak lewat Chevening. Namanya ACRC, Economic Social Research Council. Jadi beasiswa PhD-nya itu berbasis project. Jadi harus sering cek-cek memang di universitas yang kita tuju. Misalnya nih, saya tertarik ke universitas misalnya Leeds misalnya. Nah, kita Leeds sering University. cek tuh di Leeds projectnya tentang pendidikan matematik itu ada apa aja gitu. Atau bisa lihat di PhD apa namanya websitenya ya, kalau nggak salah PhD Jobs apa PhD Fellowship gitu. Ada website gitu yang dia menginfokan beasiswa berbasis project. Jadi di UK ini PhD itu dibuat dalam bentuk beasiswa itu dalam bentuk project gitu. Gitu ya. Iya. Berarti di Inggris itu nggak ada yang by study ya, langsung semuanya by research untuk Pada PhD-nya. ya untuk PhD-nya tergantung bidangnya juga. Kembali ke bidangnya. Kalau misalnya ada temen tuh yang di ekonomi itu dia harus kuliah dulu tahun pertamanya dan wajib lulus. Kapan tidak lulus dia tidak bisa menjadi PhD kandidat. Jadi tidak bisa lanjut untuk tahun berikutnya gitu. Ada ininya syaratnya untuk untuk bisa sebagai PhD kandidat. Oh gitu. Nah, terus kalau di Inggris bisa nggak apa namanya part time gitu, kerja part time kayak di Belanda kan Iya, dulu Bustang iya, part time iya, tuh. iya, Wah, keren iya. banget itu. Ya bisa, Gimana tuh? ya part time itu bisa banget di sini. Jadi itu part time dibatasi oleh visa kita. Jadi untuk mahasiswa Hmm, internasional itu maksimal hanya bisa kerja 20 jam per week, per minggu gitu ya. per minggu 20 Maksimalnya jam. ya per minggu 20 jam. Itu selama studi gitu ya. Nah, itu Pak di bagusnya di UK ini itu ada lembaga yang punya website, dia taruh pekerjaan itu part time itu di websitenya gitu. Jadi misalnya Hmm, kalau misalnya di Inggris ini yang terkenal itu Unitems. Itu kalau kita buka itu adalah dia akan menginformasikan part time job yang bisa kita dapatkan gitu. Itu bisa di universitas, bisa di luar universitas gitu. Saya pernah beberapa kali dapat kerjaan dari situ di universitas itu lewat Unitems. Atau misalnya bisa kerja di universitasnya. Jadi misalnya kayak universitas saya ini Lovebra itu punya website sendiri untuk menginformasikan part-time job untuk di kampus. Misalnya nih kampus lagi mengadakan open day atau penyambut perkenalan kampus gitu ya ke calon mahasiswa. Itu kita bisa bekerja sebagai ambasadornya, misalnya mengarahkan mahasiswa kemana calon mahasiswa gitu ya, memperkenalkan jurusan kita, atau kita bisa bekerja sebagai analisis data misalnya ada proyek nih analisnya. butuh ya analis data, misalnya analis statistik, misalnya ada proyek nih butuh data analis, kita bisa ikut, misalnya kita tahu spesies, nah dan dia butuh spesies gitu, kita bisa apply gitu, digajinya per jam. Digaji per jam ya. Iya, digaji Oh, per enak jam. enak tuh. Dapat gelar, dapat koin juga gitu Iya, ya. nah itu juga bedanya tadi dengan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri biasanya kita mengeluarkan uang. Misalnya nih saya lanjut karena saya dapat cerita dari teman-teman yang S3 dalam negeri dengan misalnya beasiswa di T gitu ya. Misalnya dalam negeri ini kita harus menyiapkan uang karena ketika ujian terbuka atau promosi itu kan biayanya besar tuh.
untuk kita ini pada saat promosi gitu, promosi dokter. Nah, kalau di luar negeri itu bisa menabung malah, karena Iya, ketika di betul, sini betul. ujian, ya kalau ujiannya di sini tuh tidak ada, semua dibiayai universitas dan tidak seramai Indonesia misalnya harus catering, mengundang semua orang misalnya ya, di sini tidak. Jadi tidak ada biaya gitu. Begitu ya, betul, betul, Iya. betul, betul. Nah ini Tang, kita kan kayak orang Indonesia ya, ya bawaannya pada baper gitu ya. Hmm. Gimana sih cara kita mengatasi homesick di sana atau culture shock lah? Kira-kira baru datang kita Hmm. shock gitu, budayanya beda, apalagi Hmm. kayak kita di timur gitu. Gimana sih Iya. mengatasi culture shocknya dan kalau kangen rumah itu gimana kita Iya. mengatasi? Iya. Nah, sebenarnya sekarang malah lebih bagus ketimbang ini ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan ada banyak media gitu ya. Ada Instagram seperti Ah, ini, ada betul, WhatsApp, betul, ya, betul, jadi ada betul. Skype misalnya bisa video call. Ya. Dan biasanya untuk mahasiswa yang S2 itu kan cuma setahun ya. Jadi dia biasanya nggak homesick. Yang ada malah pengen masih mau tinggal gitu. Karena dia kan mengalami 4 musim itu yang berbeda gitu. Jadi beda-beda Betul, nih betul. pengalamannya Eh, selama kalau setahun. kalau di Manado hanya ada dua musim, Tang. Musim panas dan musim panas sekali Panas gitu. sekali, sama di Makassar. Betul, betul, betul. Benar, benar, benar. Kalau di Inggris gitu ya. Jadi justru Hmm. malah betah di sana ya di Inggris ya. Iya, biasanya kalau yang S2 ya, karena cuma setahun, dia Hmm. mengalami musim yang berbeda, jadi pengalamannya akan berbeda dan banyak hal yang bisa dilihat gitu ya, banyak yang bisa dieksplor. Itu biasanya sih tidak homesick setahu saya ya. Tapi pun Hmm. kalau misalnya kangen rumah gitu ya, atau kangen makanan Indonesia, di sini tuh banyak banget yang jual misalnya bumbu masakan khas Indonesia Betul, gitu. Ya, betul, banyak. betul. Beras pun gampang kan banyak beras Iya, Suriname di iya sana. banyak, ya banyak sekali. Hmm. Beras Hmm. macam-macam berasnya. Macam-macam juga ya di sana. Iya, iya. Eh, apa namanya? Saya mau tanya. Untuk kalau studi di sana kan kita ada PPI kan gitu, Iya ada benar. Perhimpunan Pelajar Indonesia kan Iya gitu. benar, benar. Jadi sebenarnya nggak perlu takut di sana ya, nggak perlu Iya, takut. Banyak benar, juga saudara-saudara benar, kita dari Indonesia di sana ya. Gitu. benar, Busan benar. gabung juga PPI. Iya, jadi kemarin itu waktu di Leicester saya gabung PPI Leicester. Nah, di UK ini setiap mungkin semua ya, kali ya semua daerah itu ada PPI-nya kalau nggak salah. Ya, misalnya Hmm. ada PPI Leicester, Birmingham, Nottingham, Manchester, Cambridge, Oxford, London, hampir semua ada PPI-nya. Dan Hmm. bahkan untuk beberapa ini daerah yang terkenal gitu yang jadi tujuan mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Inggris, seperti London misalnya, itu PPI-nya ini banyak sekali kegiatannya gitu ya, aktif gitu karena orangnya banyak, Hmm. kemudian mereka berada di pusat kota, dekat dengan KBRI, jadi bisa mudah komunikasi, kemudian pendanaan segala macam. Jadi kegiatannya itu banyak sekali. Jadi teman-teman yang suka organisasi, pengen terlibat aktif dengan banyak kegiatan yang berhubungan dengan Indonesia itu bisa lewat itu PPI. Lewat situ ya, Iya. betul. Iya, jadi sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman yang pada nonton ini, nanti bisa kalau mau bertanya bisa langsung di kolom komentar, nanti Iya. langsung dijawab oleh brother saya nih, Bustang. Ini Iya. orang paling hebat di angkatan saya dulu S2 itu. Enggak juga. Saya dulu S2 nanya-nanya selalu Bustang, Bustang gitu. Selalu ini paling hebat di kelas kita dulu. Nah, saya ingin tanya Tan, Iya. untuk eh, dengan pandemi COVID saat ini gitu. Di Hmm. Inggris gimana perkuliahannya? Terdampak atau gimana ya? Ya lumayan sebetulnya. Karena di sini jadinya terutama untuk yang riset, yang risetnya itu berbasis lab atau seperti saya membutuhkan partisipan gitu ya. Nah, itu Hmm. dampaknya besar sekali karena akhirnya banyak riset yang harus di stop atau terhenti gitu ya, atau dialihkan Ya, ke reschedule lagi bentuk mungkin lain, ya. reschedule lagi gitu ya. Karena tidak Hmm. bisa dilakukan karena pandemi. Misalnya nih untuk teman-teman yang risetnya melibatkan siswa sekolah misalnya, siswa kan tidak Ya, tidak tidak ya sekolah gitu, betul, jadi betul, jadi betul. tidak dapat lagi partisipannya gitu, yang harus di labnya tutup gitu. Nah sekarang ini sudah Betul. dibuka sekarang karena pemerintah Inggris sudah Oh, sudah tidak lockdown udah lagi. nggak lockdown ya? Iya, Oh, sejak 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu kok nggak salah. masih Iya. maksudnya
udah mulai sekolah di sana. Untuk Sekolahnya udah yang mulai. ini, ya sekarang kan summer holiday ya. Jadi Oh ya kemarin sama itu, kan. kemarin itu sekolah. Jadi yang sekolah itu nursery, semacam TK, kemudian TK. SD kelas 1, kemudian SD kelas 6, gitu. Hanya itu yang sekolah. Yang lainnya itu Mungkin ini work from mungkin home. bisa diulang Tang, agak gangguan tadi, Ya, jadi yang agak sekolah putus-putus. yang Yang sekolah sekolah, yang sekolah itu hanya nursery atau TK kalau di Indonesia, kalau nggak salah. hmm, Kemudian SD kelas 1 dan SD kelas 6. Sisanya itu hmm, tidak belum sekolah karena ini dibatasi juga kan jumlahnya. Jadi anak-anak di sekolah itu harus social distancing yang kelas kelas 1 dan kelas 6 itu. Jadi dikasih jarak gitu ya. Jadi tidak bisa sekolah itu full gitu. Jadi ruangannya terbatas gitu kan, harus social betul. distancing dan segala macam. Kalau di kampus-kampus gimana Kalau di pembelajarannya? kalau di kampus kan masih online saat ini, Oh, khususnya yang tidak lab based gitu kayak saya misalnya. Tapi yang teman-teman yang S3 itu yang lab, berbasis lab itu sudah bisa kembali ke lab untuk ambil data, tapi dijadwal. Tidak bisa seperti hmm, sebelumnya bahwa bisa kapan saja datang ke lab. Ini harus dijadwal gitu. Karena hmm, bergantian gitu ya dengan PhD yang lain, dengan staff yang lain. Kemudian yang untuk mahasiswa S1 atau S2 itu belum ada perkuliahan, masih online semua. online Nanti ini semua ya. September ini kan mulai mahasiswa baru tuh kuliah S1. Nah, rencananya ini September ini kampus sudah buka dengan menggunakan dengan peraturan social distancing. Jadi mahasiswa itu akan Hmm, dikasih kayak face mask, kemudian face shield, terus dikasih jarak 1 meter, satu kursi gitu ya di dalam ruangan gitu. hmm. Untuk perkembangan COVID-nya di sana udah menurun ya jauh berarti. Udah. Iya, iya, sudah lumayan ini signifikan turunnya. Makanya pemerintah juga sudah mulai membuka ini ya, kayak restoran, kemudian Betul. ya, Soalnya kan di tempat kita Makassar sama Sulut ini lagi naik-naiknya. ya Makassar itu lumayan. Lagi naik-naik. Iya, Busta kan sempat pulang ke Indonesia waktu itu ya. iya, benar. Tahun lalu, sebelum Tahun COVID lalu. tapi. Iya. Itu dibiayai LPDP juga. Ya, jadi bagusnya LPDP itu untuk S3, dia memberi pendanaan lain untuk riset gitu. Oh, Jadi kita buat gitu. buat anggaran dananya gitu, semacam Proposal gitu RAB, ya. ya semacam RAB-nya gitu. Apa saja yang apa saja nih dana kegiatan yang mau didanain gitu, misalnya alat dan bahannya apa saja, kemudian harus butuh pendanaan apa saja untuk penelitiannya. Nanti akan di-approve oleh LPDP. Misalnya nih untuk social science itu kalau nggak salah bisa sampai 100 juta kalau nggak salah. Kalau Wow. yang ini yang kayak kimia gitu-gitu, yang lab itu sampai 150. Kalau nggak salah ya, kalau nggak Hmm. salah ingat ininya pendanaannya Jadi maksimal. Jadi Busta ada sendiri gitu. pulang kampung sekalian riset ya. Itu trik Iya, lah. Itu salah satu tips dan trik ya buat kita semua. Nah, ini ada yang tanya iya, juga, Ustaz. iya, iya, Ini ada yang tanya tips supaya iya, enjoy berkuliah. Motivasi buat yang ingin lanjut studi. Apa tipsnya supaya enjoy kuliah katanya? Nah, apalagi di iya, Inggris jauh dari rumah nih. iya. Kalau terkait dari kuliahnya sendiri ya pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat gitu ya, dengan interestnya kita gitu. Misalnya nih Betul, betul. ya jadi kuliahnya akan enjoy tuh karena memang belajar sesuatu yang kita senangi gitu. Misalnya nih saya Hmm. senang bidang matematika misalnya. Saya ambil kuliah S2 matematika, saya pasti akan senang karena mengerjakan atau mempelajari sesuatu yang memang saya sukai gitu. Kemudian Betul. time management sebetulnya, memanage waktu kapan mengerjakan kuliah, tugas-tugas kuliah, terus kapan Hmm. juga punya waktu untuk jalan-jalan karena selain Yes. bagusnya kalau lagi kan adalah ini mengenal budaya Jalan-jalannya. mereka, ya jalan-jalan mengenal budaya gitu, budaya Betul, betul. mereka gitu. Kayak tadi pertanyaannya, kenapa harus luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia? Dulu Ya, Prof Zul waktu ke Manado ya, bicara kan bincang-bincang. Prof Zul ya. bilang, Val, kalau lulusan luar negeri itu lebih pede dari lulusan dalam negeri. Dia bilang gitu. Oh ya, betul juga ya. Sebenarnya bedanya itu karena ini mengalami
atau dapat pengalaman yang berbeda gitu. Karena pengalamannya sebetulnya Betul. kalau ilmu kita bisa dapat sebetulnya di Indonesia. Dan misalnya nih kita S3 nih di Indonesia. Kalau kita punya akses untuk ininya, bukunya, kemudian dapat fasilitas yang bagus gitu ya, dapat pembimbing yang cocok, itu ilmunya kan kurang lebih akan sama dapat gitu. Yang kita tidak dapatkan adalah, yang pasti kita tidak dapatkan kalau kita kuliah di dalam negeri adalah pengalamannya gitu, pengalaman berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya dengan kita gitu. Misalnya nih di sini tidak ada kita memanggil prof misalnya, meskipun dia Betul. prof gitu ya. Nah, itu Ya, tuh betul. ada budaya yang membuat kita tuh merasa sama dengan dia gitu, karena dipanggilnya Betul, nama betul. gitu. Nama Iya, aja kan gitu. iya Di panggil sini nama aja. coba aja panggil nama. Iya, biasa coba aja tuh panggil Besoknya nama. blacklist langsung. Ya, jadi ada beda budaya, dan itu ada apa, sehingga ada ini istilahnya ada nilai tambahnya gitu ya. Kalau Betul, ketika kita betul. kuliah ke luar negeri gitu. Betul. Nah, ini ada yang nanya, apakah Brexit itu berpengaruh terhadap mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri? Kecil sih sebenarnya pengaruhnya. Pengaruhnya mungkin ini aja ya. Tapi udah dari dulu sih. Misalnya kalau kita mau jalan-jalan ke Belanda nih, ke Schengen countries, kayak Belanda, Jerman, Prancis, negara-negara Eropa lah, di luar Inggris, Ya. kita harus apply visa gitu. Orang Indonesia Ya kan yang kalau kuliah. masuk Inggris visanya beda kan? Ya, Beda kan? visanya beda Nggak gitu. bisa, nggak sembarang Iya, masuk kan? iya. Jadi sebetulnya pengaruh Brexit itu kecil sekali untuk kita ya, khususnya mahasiswa Indonesia. Yang lebih banyak ininya ke orang ini, ke resident permit atau permanent residence, permanent residence-nya Inggris atau orang Inggris aslinya. Karena awalnya dia bisa kerja di negara-negara Eropa bebas gitu tanpa visa, kayak kita misalnya ke Brunei, ke Singapura gitu. Sekarang tidak bisa, harus pakai visa gitu. Gitu ya. Begitupun sebaliknya. Kang, ini kita udah ngobrol panjang lebar. Ini waktu kita tinggal 7 menit, luar biasa sekali. Sangat menarik topik kita Terima karena kasih Bustam banyak ini sudah menjelaskan. diajak. Nah, seperti janji saya di awal tadi bahwa di akhir acara itu nanti akan ada door prize. Nanti saya minta Bustam kasih satu dulu pertanyaan. Apa aja yang gampang-gampang aja, kayak ibu kotanya Manchester atau apalah gitu ya. Yang gampang-gampang aja terkait studi di Inggris. Nanti teman-teman yang lagi nonton saat ini dan menjawab paling pertama dan paling tepat, saya akan kasih pulsa 25.000. Oke? Mantap. Mungkin mungkin bisa. Iya. Jadi Mungkin pertanyaan pertamanya ini. Ya, silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, coba sebutin minimal 2 beasiswa untuk ke Inggris, untuk studi ke Inggris. Nah, gaduh, kalau saya ini langsung dapat. Ya, sekali lagi coba sebutkan 2 jenis beasiswa ke Inggris. Ayo, silakan tulis di kolom komentar. Yang paling pertama menjawab dan tepat itu akan dapat pulsa 25.000. Oke, sekali lagi sebutkan 2 jenis beasiswa untuk studi S2 dan S3 di Inggris, gitu ya. Nah, bisa ulang. Ya nggak bisa dong ulang. nanti rekamannya saya. Kali? Oh, pertanyaannya, sebutkan 2 jenis beasiswa, minimal 2 jenis beasiswa untuk kita bisa studi ke Inggris. Apa? Ini Great Scholarship and LPDP. Gimana tuh? Betul nggak? Benar. Betul. Wow. Selamat buat Citra Yohan. Nanti silakan DM ke saya nomor teleponnya, nanti saya akan kirim. Wah, terlambat Frici. Ini ada Frici Chifning and LPDP. Wah. Ria Maria LPDP. Oke. Masih ada satu, tenang. Masih ada satu lagi kesempatan door prize. Masih ada, tunggu saya lihat. Masih ada 5 menit. Oke, sekali lagi, satu lagi pertanyaan dari Pak Bustam. Siapa yang menjawab paling pertama dan paling cepat dan paling tepat, itu akan dapat pulsa 25.000. Silakan, Bustam. Ya, sebutkan beasiswa untuk khusus ke Oxford dan Cambridge, beasiswa S1. Iya tadi itu. Tadi ada itu. Jadi
agak susah. Iya, Coba iya. sekali lagi pertanyaannya. Sebutkan nama beasiswa untuk lanjut studi S1 di Oxford dan Cambridge. Nah, sebutkan nama jenis beasiswa untuk lanjut S1 di Oxford dan dan Cambridge. Cambridge. Oke, Iya. silakan. Ayo cepat. Yang paling pertama, kita masih tinggal 4 menit ini. Wah, cepat Agak sulit tuh. sekali. Kalau tidak Boleh mendengar yang googling. tadi. Oh ya, Kalau googling. nggak bisa googling aja. Lumayan tuh buat dapat pulsa gitu. Iya. Wah, luar biasa nih, Tang. Ini Gimana badannya kegiatan naik berat. di ini? Di Manado, Gimana? bro? Gimana kegiatan di Kita Manado selama ini, COVID? kuliahnya online, tetap online semua dari Hmm. rumah. Sekolah-sekolah pada ditutup. Ini apa, Hmm. Daryl Jarda? Ini ada yang udah jawab, Jardin. Daryl? Ya udah benar Jardin. tuh Jardin tuh benar. Betul, wow. Ya, Jardin scholarship. Benar. Oke, Jardin Scholarship. Banyak selamat, Nerderol. Ini Ya, dosen Unima juga nih. Mungkin bisa lanjut ke Inggris, Nerderol ya. Nanti ya, promotor kesini. bisa dengan Pak Bustan. Banyak selamat, Nerderol. Kalau Nerderol nggak perlu DM ke saya udah tahu nomornya. Nanti saya transfer ke beliau. Yang lain mohon maaf, belum berkesempatan untuk dapat. Nah, ini istrinya udah komen nih, Nerderol. Lumayan dapat pulsa 25.000. nanti Nerderol lanjut aja ke Inggris, bawa istrinya ke sana kan, luar biasa. Iya. Istrinya Busan, iya, istrinya guru kan dulu? Iya, guru dulu ya. Guru juga kan? Oh iya, di sini tuh kalau bawa anak itu sekolahnya gratis sampai SMA. Di sini. Oh, enak banget. Itu enaknya tuh. Enak Sekolah banget. Jadi bawa anak sebanyak-banyaknya. Bikin anak juga boleh ya? Iya, bikin anak juga boleh. Oh iya, kalau anak-anak lahir di sini itu ada dapat dapat banyak keistimewaan gitu dari sini selama dari hamil sampai anak itu sekolah gitu. Dapat banyak istimewa gitu. Iya, benar. Wow. Keren. Oke, Tang, terima kasih buat makasih juga, bro. Waktunya hari ini sejam. Di sana berarti udah mau jam 10 ya, 10 pagi ya. Iya benar. Ya, kita di sini udah jam 5 sore. Sekali lagi terima kasih Bustan, kapan-kapan bisa gabung lagi di IG Live saya. Kapan-kapan lah. Oke, saya doakan tetap sehat dan sukses. Cepat selesai PhD-nya. Ya, sampai jumpa, Bustan. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Makasih, bro. Makasih. Ya, dadah. Oke, sukses.